Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman untuk tanggal 31 Januari. Sekarang tanggal 2 bulan 2 tahun 2025 ya. Tapi sebelumnya bukan ajakan menjual dan membeli, dan terima kasih kepada teman-teman ya yang setia dengan channel ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dukungannya juga luar biasa, dari mulai subscribe, nge-like, nge-share video teman-teman, dan berkomentar ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan diketikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, begini teman-teman ya. Jadi dalam saham itu turun dan naiknya itu kadang-kadang dipengaruhi ada berita teman-teman ya, ada aksi korporasi, kelayakan, kenaikan dan penurunan kadang-kadang dipengaruhi oleh seorang bandar sebuah emiten gitu ya. Jadi sebenarnya kalau besok naik atau tidak itu berdasarkan istilahnya apa ya, masih dalam keadaan kegoiban teman-teman ya. Kita mengasih tanda naik, tiba-tiba turun gitu kan. Tiba-tiba MA10 lagi bagus gitu kan ke atas, tiba-tiba dihajar ke bawah gitu. Kadang-kadang disambut dengan berita, kadang-kadang disambut dengan istilah aksi korporasi gitu. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya, makanya saya bilang saya itu menekankan kepada teman-teman batas bawah sama batas atas itu aja teman-teman ya. Batas atasnya di mana, batas bawahnya di mana. Nanti teman-teman bisa melakukan manajemen risiko juga. Nah teman-teman, ketika masuk ke bursa itu jangan sekaligus ya. Bandar aja masuknya itu pelan-pelan teman-teman ya. Mungkin ada bandar spekulan ya, artinya masuk hari ini keluar besok, ada yang begitu teman-teman ya. Tapi kebanyakan bandara sebuah emiten itu masuknya pelan-pelan. Dia cenderung nyicil. Kenapa tidak belajar daripada seorang bandar gitu teman-teman. Ketika di bawah akumulasi naik dikit, ada sedikit pembelian, nanti ke bawah lagi ada sedikit akumulasi. Tapi pas sudah waktunya, karena kadang-kadang ada waktunya teman-teman, ada waktunya. Kadang-kadang ada rolling tuh kan, rolling sektor, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Oh sekarang batu bara, sekarang bagian properti gitu kan, dan lain-lain sebagainya, bank-bank bagian daripada naik. Nah kadang-kadang seperti itu kan ada rollingnya. Nah ketika waktu sudah waktunya, nggak usah ditahan-tahan lagi. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan candle, yang penting pam naik gitu teman-teman. Makanya ketika ada kenaikan, ikutikanlah MA10 nya di bawah candle. Ketika bawah candle itu berdasarkan kebiasaannya, si MA10 di bawah candle kadang uptrend teman-teman ya. Kapan mulai take profit ya teman-teman, tinggal sesuaikan aja, apa berdasarkan persen, berdasarkan harga, atau berdasarkan MA10 atau MA20 nya. Nah, kalau sudah mulai nikung ke bawah, ada putar balik dari bawah ya, dari atas gitu, mungkin itu saatnya untuk take profit atau dengan tanda-tanda dead cross, kadang-kadang seperti itulah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita akan bahas emiten item. Oh iya, untuk Lo Song Meng ya, makasih ya selalu hadir memberikan komentar ya. Bro Eko juga terima kasih ya atas dukungannya. Nanti kita yang belum dibahas kita bahas ya. Untuk BEX ini ada ya. Oke, kita lanjut ke emiten teman-teman ya. Emiten apa yang belum dibahas? Ini nomor ke-39 MSIE teman-teman ya. Kita cek MSIE. Nggak ada pertanyaan kan MSIE kan? Nggak ada ya. Hanya update-annya aja. MSIE itu posisi 17 ya. Ini PRC nya ada nih. Harga wajarnya negatif, berarti dia dalam posisi EPS nya 0, negatif teman-teman ya. Ini akselerasi ya. Akselerasi. Ya, mudah-mudahan tidak sementara, mudah-mudahan tidak lama lagi lah teman-teman ya. Karena si bara lokal juga sudah mulai ngambil ya, ngambil 3 hari, ngebuangnya banyak banget ya. Ngebuangnya banyak banget teman-teman ya. Terakhirnya ngambil ya 2 hari nih. 2 hari ngambil 30.31. 30.31 bandar lokal ngambil, ada XC, EP, KK, XL ya. Cenderung sebentar malah dikuasain sama teman-teman kita. Nah untuk smart money sudah mulai masuk. Mudah-mudahan XC, EP sama KK sama XL adalah bagian dari smart money. Smart money kemarin keok di sini ya. Tapi
Tapi sekarang sudah ngambil lagi tanggal 31-nya. Mudah-mudahan Smart Money sih bisa nambah lagi, tidak terjadi keok. Ini di sini cenderung kalah teman-teman Smart Money. Kecuali di sini udah menang nih Smart Money. Dia langsung ke atas, di sini keok, Smart Money juga keok. Ya Smart Money aja yang punya modal keok teman-teman, apalagi retail gitu yang tidak ada kemampuan untuk memaaf harga ya. Kalau Smart Money masih ada kemampuan karena dia walaupun dari golongan retail tapi dia punya kemampuan secara finansial lumayan juga teman-teman modalnya untuk Smart Money ini. Nah mudah-mudahan si PMMP ini bisa lah. Nah, sudah mulai datar, mulai sideways ya, mudah-mudahan tidak tembus ke bawah lagi ya PMMP. PMMP punya di bawah, punya di bawah nggak saya? Saya tidak punya di bawah teman-teman. Artinya cenderung di sinilah teman-teman ya. Di sinilah adalah kemarin ya sudah ketemu di sini ya PMMP ya. Untuk penurunannya sekarang sudah mulai sudah mulai ditahan di sini, mudah-mudahan ya untuk si PMMP ini bisa up lah. Ini mah ke angka 7877 angka 76 teman-teman. Oke untuk PMMP ya. Oke teman-teman lanjut. Ada kebag ini FCA bukan? FCA ya kebag ya. Ini kebag udah bagus teman-teman untuk itu ya akumulasinya ya. Udah keren banget teman-teman nih kebag FCA ya. Kita lihat dulu kebag ini dia kategorinya kategori berapa teman-teman ya. Nah cara ngeceknya di sini teman-teman, bagi yang belum tahu teman-teman, kalau yang sudah tahu ya udahlah. Cuma saya ngasih tahu yang belum tahu aja ya. Karena teman-teman itu sangat luar biasa gitu, informasi itu kadang-kadang saya masuk dari teman-teman ya. Kebag kategori 1 aman teman-teman ya, kategori 1 aman teman-teman ya. Apalagi ini FCA-nya sudah mulai diakumulasi ya sama si bandar lokalnya. Sip bah, ini teman-teman bisa lah ya, bisa ke angka 50. Target hanya 50 aja, saya tidak akan menghitung candle di sini, hanya memperlihatkan kepada teman bandar lokal sudah mulai uptrend sudah mulai ngambil ya. Bertanda baik, perhatikan terus diakumulasi ya. Kita cek buat tanggal 22 November gitu ya. Oke. Jadi kalau di FCA saya tidak memperlihatkan ini tanda-tanda kenaikan yang berdasarkan kepala merah ataupun gap ya teman. Saya cenderung hanya memperlihatkan kepada teman-teman untuk kenaikannya. Karena kalau ingin keluar daripada FCA harus modal bandarnya harus aktif teman-teman ya. 22 November. Nah 22 November sudah masuk FS CPSHU, ini broker bagus teman-teman yang ngambilnya bandarnya. Target 50 tanda 55 1 lah teman-teman, ini ya nggak jauh-jauh teman-teman. Kenapa? Biar diam di situ aja teman-teman ya. Kalau sudah mulai diam di angka 50 51 baru ini akan bebas dari FCA ya. Karena kebebasan FCA kategori 1 hanya butuh di 51 52 selama 30 selama 3 bulan atau sekitar 90 hari ya, tanpa turun ke harga 549 ya. Dia harus cenderung ditahan di antara 50 51 52 ya. Sudah ditahan di situ aja aman. Yang penting tidak turun lagi ke 49. Jadi untuk ketahuan si kebag ini ada bandarnya ketahuan sekarang tuh ya. Pokoknya setiap emiten yang diturunkan ke 50 terutama FCA ya, terus dia di up lagi ya, fix itu ada bandarnya teman. Apakah kecenderungan bandar ngambil serendah-rendahnya jual setinggi-tingginya. Kalau sudah tinggi biarin aja, kalau mulai rendah teman-teman boleh lah gitu. Ini gimana cara tahu sudah tinggi apa rendahnya? Garis 3 sini aja teman-teman, gak usah jauh-jauh. Ini tuh ya, kita cek aja kebag tuh. Ini emiten yang diangkat duluan, jadi sini sudah diserahkan kepada market. Artinya target ketinggi itu hanya sampai sini aja, 124, jangan tinggi-tinggi sampai ke sini. Karena mereka sudah memperkirakan di sini aja ya. Yaitu cenderung di 50 teman-teman, ini saham 50-an. Jadi kalau sudah diangkat 124 udah take profit. Nah, kalau suka tunggu di 50 lagi ya. Nanti katanya IDFC akan lagi ya, emang kepinginan bandar seperti itu di mana-mana juga. Jual setinggi-tingginya, diambil serendah-rendahnya. Karena apa? Dia pedagang ya. Dia pedagang teman. Nah kalau kecuali kalau si kebag ini awalnya dari sini titik penurunannya, bang turun ke bawah, pasti saya bilang pasti ke sini lagi. Kalau ini sudah di up duluan dari 141 ke angka
424, artinya sudah istilah teman-teman harus dikasih cuan duluan, baru dia diturunkan lagi ke harga dasarnya dan dikembalikan lagi ke fundamentalnya. Oke, untuk kebag seperti itu ya, tinggal nunggu ke 50-51 aja. Kalau sekarang mau jualan lagi bagus teman-teman, lagi dibeli nih, kalau mau jualan silahkan aja gitu kan, atau teman-teman punya harga di bawah bisa jualan di sini karena soalnya lagi on nih, si bandarnya lagi on. Lanjut, ada meja dan kursi, bukan meja. Meja udah uptrend teman-teman, ikutin aja MA 10 nya teman-teman kalau segini ya. Nah ini 422 udah menunjukkan kenaikan ke situ, cuman kalau dia turun nanti turun contoh gitu ya, sampai ke angka sampai bawah gitu, suatu saat dia akan ke sini. Tapi kalau lagi uptrend begini teman-teman, ikutin aja MA 10 yang ini nih. MA 10 nya kalau sudah mulai menukik ke bawah, nah pertanda mau turun biasanya. Nah ini juga MA 200, MA 20 juga sudah mulai merekah, MA 200 sudah mulai ke atas, bandar foreign terus ambil, cuma tinggal bandar lokal yang jualan. Bandar lokal sudah 2 hari jualan teman-teman, disusul dengan bandar foreign, cuman bandar foreign masih banyak barangnya, kemungkinan akan dijual di atas ya. Perhatikan meja teman-teman ya, ini di up dari harga IPO ke bawahin lagi terus di up lagi. Nah ini ada bandarnya teman-teman ya. Nah sedikit lagi menyentuh 418 teman-teman, tapi kalau dia tidak bisa menyentuh, cenderung dia terus-terusan memberikan celah di sini, nah bisa jadi ini akan naik terus itu kan. Coba saya pikir sudah ketinggian lah teman-teman ya, ini sudah ketinggian juga ya. Harap teman-teman hati-hati aja ya kalau sudah ketinggian. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin MA nya, ikutin aja ya. Target saya itu sudah tercapai teman-teman di sini nih ya, 30.10.24. Artinya target saya sudah tercapai di sini. Waktu teman-teman 30.10 di mana? 30.10. Ya di sini nih. Target tercapai. Ini artinya saya ini untuk meja ini pengawalan ya. Jadi pengawalan sampai ke target teman-teman kita nyangkut di mana, malah dikasih cuan ya. Jadi kalau teman-teman nyangkut di area sini, pucuk sini 357 udah cuan gitu kan. Apalagi kalau yang istilahnya di bawah-bawah sini sudah cuan duluan gitu kan. Ini cenderung ada bandarnya, hati-hati bandar lokal sudah jualan ya. Bandar foreign juga di pucuk sini sudah jualan. Nah ini tanda-tanda kenaikan, apakah dijemput lagi mungkin nanti untuk kedepannya ya. Andaikan dia istilahnya dijemput seperti ini, mudah-mudahan bisa dijemput lagi ya. Tapi teman-teman masih yang masih bertahan silahkan aja, karena MA 10 nya masih di bawah, karena masih uptrend. MA 20 juga ini belum ada pembalikan arah ya. Kalau kita lihat ya, masih merujuk ke atas. Cuman saya peringatkan, bandar lokal sudah jualan ya, 2 hari sudah jualan. Yang ngambil sudah lama teman-teman, sekarang udah di sini juga sudah jualan sama bandar lokal ini. Area sini sudah jualan, perhatikan turun ya, naik turun lagi, naik turun lagi, turun sekarang tuh kan, perhatikan ya, penurunan lebih besar daripada kenaikan. Cuman si bandar foreign dia ngambil dari arah dari 5 Desember baru jualan yang paling besar itu per hari kemarin. Kenapa dia jualan? Pasti ada yang nampung ya. Tidak mungkin kalau tidak ada yang nampung gitu kan. Kenapa? Karena kecenderungannya seperti itu nih. Ada yang nampung XADU, ODIH, PSBR. Ya, si bandarnya sudah keluar, ada si AT, ada CP gitu kan. Nah, untuk domestik foreign ini siapa yang ngebuang? Ada CC dan tidak ada yang nampung ya. CC BKAK sudah terus kemana itu? CC BKAK ZP sudah jualan, yang nampung siapa ya di sini teman-teman domestik kita. Ada XADU, OD ya, padahal si bandar lokal juga sudah jualan ya. Oke teman-teman, hati-hati meja ya, udah tinggi ya. Itu aja saran dari saya teman-teman ya. Walaupun ada kenaikan gak usah, ini mungkin buat kalau contohnya ini tidak tersampaikan ya, mungkin dia akan istilahnya akan buat nanti ke depannya lah gitu ya, biar saya tidak ngasih tanda lagi. Nah ini tanda-tanda penurunan ada di angka 330 ya kalau dia turun ya. Kalau sekarang mau ikutin aja MA 10 nya teman-teman ya. Selagi MA 10 belum putar balik ya masih bisa up teman. Cuman ini udah sedikit lagi teman-teman ya. Hati-hati ya, hati-hati udah. Saya wanti-wanti hati-hati aja teman-teman ya. Oke, seperti itu meja ya, walaupun bandar foreign cenderung masih banyak, tapi kemarin terakhir dia jualan di tanggal 31 nya. Lanjut ada GRPM ya. GRPM ini
Tuh. Keren juga deh BRPM nih. Uptrend ini begini ya teman-teman ya, turun sampai ke harga dikit lagi ya untuk penurunan sini bisa naik lagi teman-teman. GRPM cenderung cekcok di sini ya. Ini target kenaikan saya di 78, teman-teman, saya di angka 84. Kita lihat GRPM posisinya di mana sih dia? GRPM posisi, kita akan harus lihat posisi teman-teman. 10 tahunan. Oh, GRPM masih GRPM bagus teman-teman nih. Bisa di up lagi teman-teman ke harga tertingginya ya. Cuma tinggal bersabar aja di 106 ya. Sini soalnya emiten yang dijebloskan teman-teman. Dijebloskan ya. Kalau lihat dari sininya ya. Pernah cerita saya ya, ini teman-teman ya. Emiten yang dijebloskan ini kan. Ya, emiten yang dijebloskan teman-teman. Target saya 111 teman-teman ya. Jadi si GRPM ini masih ada ke atas ya, bisa ke atas teman-teman, karena adalah salah satu emiten yang dijebloskan. Kalau sekarang dia dalam posisi penurunan ataupun ada zigzag di sini, biarkan mereka yang mengerjakannya. Yang penting kita sudah tahu, oh ini penurunan ke sini, MA 200 masih menuju ke atas, cuman MA 10 doang yang agak menukik teman-teman ya. Nah, bandar lokal cenderung kemarin ngambil terus buangan di sini tinggi, harga tinggi ya. Nah, ini sudah ngambil lagi bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, cuman pernah sudah keluar, biarkan aja foreign. Tapi si bandar lokal sudah mulai ngambil per tanggal 31. Di sini ada saya SQ, AZ, YP, YU, XC, EP yang bagian bagus, SQ sama si YU sama si AZ teman-teman. Ini broker cenderung broker suka dipakai sama bandar teman-teman ya. Walaupun ada tekanan dari dari atas, cuman MA10-nya, MA20 sudah belum, MA20-nya belum mau nikung ya. Cuman baru MA10-nya juang yang nikung. Nanti kalau mau uptrend lagi biasanya MA10-nya ditembus lagi sama candle. Target ke 111 aja teman-teman untuk area kenaikan di sini ya nih. Ya di sini teman-teman. Karena dia emiten yang diterjun bebaskan. Artinya untuk menuju ke harga 110-nya bisa teman-teman ya. Oke, teman-teman sini ya targetnya 100. Karena ini ada emiten yang suka saya bilang itu teman-teman, saya pikir pasti ke sini lagi ketika emiten IPO dijebol langsung ke bawah model asli, itu pasti ke depannya itu kembali lagi ke harga awalnya teman-teman ya. Karena salah satu emiten yang dijebloskan. Nah, model ini teman-teman ya, dikit lagi nyampainya. Tinggal kita bersabar aja. Kalau yang teman-teman yang nyangkut, mungkin kalau yang nyangkut sudah itu mungkin ya sudah average, mungkin itu tinggal sedikit lagi lah teman-teman ya. Mungkin teman-teman kita kemarin yang nyangkut juga mungkin sudah mulai kejemput ya. Cuma ekspresinya teman-teman kesini aja dulu, kecuali kalau ketika nanti 111 dia menandakan MA10-nya di bawah candle lagi, ikutin MA10-nya. Oke, bandar lokal cenderung akumulasi per hari kemarin. Walaupun mereka jualan di atas tapi cenderung akumulasi. Hati-hati ya, area penurunan di seekor hijau sama di angka 60 untuk menutup gapnya. Yang paling bawahnya ada di seekor merah di angka 46 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah lebih tinggi lagi ya. 106 111 bisa lah teman-teman, asal teman-teman bersabar aja dan bersahabat dengan waktu. FUTR dulu mah bincar banget nih FUTR, sekarang pada kemana yang punya FUTR? pada cuan ya. Kalau udah pada cuan bagus teman-teman ya, saya senang lihat dengarnya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman istilahnya bersahabat dengan waktu lah kepada emiten-emiten yang memang dijebloskan. Oh ini kalau ini diangkat dulu dijebloskan FUTR ya. Udah nyampe harga tertingginya, hati-hati teman-teman ya. Mereka sudah FUTR sudah mulai di up lagi ya. Mana FUTR? Hati-hati ya, target kenaikan sudah disentuh ya. Teman cuma belum ditembus aja, biarin aja kalau belum ditembus. Tapi saya pikir gini teman-teman ya, FUTR udah biarin aja lah. FUTR walaupun MA10-nya ke atas, tapi perhatikan untuk bandar lokal dan foreign cenderung jualan. Ya sudah jualan lagi ya. Yang nerima siapa? Tanggal 31-nya. Ada ide INCP, YP, YB bagus, tapi bagus teman-teman yang itu yang ngejualnya, yang nerimanya bagus. Foreign, si AG papo ya. Hati-hati ya, si FUTR ini sudah membentuk si kepala kembar bukan sih? Kepala kembar ya. Kepala kembar, hati-hati ya, foreign juga sudah jualan, bandar lokal juga sudah jualan. Tapi MA10 masih berada menuju ke atas, tunggu aja konfirmasi. Kalau dia cenderung di MA10-nya tidak ketembus, cenderung koreksi dulu lah, koreksi sampai ke tidak ketembus MA10 cenderung akan uptrend ya.
target ke 16 saja, target ke sini sudah tercapai, gimana teman-teman ya? Pada ngambil lagi apa gimana? Padahal kan di sini ada kesempatan ke atas, cuman dia punya kesempatan ke atas teman-teman ke harga 215. Cuman di sini kan target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik ya. Harusnya ya sudah harusnya saya berhenti aja di sini gitu untuk tidak membahas lagi gitu kan nih ya. Sampai teman kita itu ada yang punya dari harga IPO loh teman-teman di sini ya. Saya pengawalan itu sampai ketika IPO teman-teman ketika IPO saya melalui saya mengawal FUTR itu ketika kena FCA. Saya sampai diinformasikan sama teman-teman itu katanya sampai 3 bulan. Saya cari datanya betul sampai 3 bulan gitu kan. Tunggu ini bebasnya itu sama FUTR sama JAS. Bebasnya itu teman-teman ya. Bebas dari FCA tanggal 29 bulan 11 itu bebasnya sama JAS. Jadi FUTR sama JAS itu bebasnya bareng tuh teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi informasinya dalamannya isiannya adalah si Bandar Poren dan Lokal lagi jualan dulu. Hati-hati walaupun MA10-nya berada menuju ke atas. Mudah-mudahan dia terus dijaga di antara MA10-nya. Kalau dia dijaga di MA10-nya, kemungkinan ke atasnya ada ke angka 161 atau 162 untuk menembus PR-nya di angka gap-nya ini. Makanya si Bandarnya masih penasaran nih. Pengen ke atasin cuma diblokir sama IDX ya. Mudah-mudahan bisa langsung ke atas lagi nih karena saya pemaksaan diri untuk ke atas teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kalau dia memaksakan diri kalau sudah break sini teman-teman 161-nya mungkin ke atasnya ada bisa ke angka 214 teman-teman sini. Ataupun turun tensinya dikit lah gitu 208 lah teman-teman ya. Tapi waktu sekarang ini lagi jualan dulu si Bandar Lokal sama si Poren ya. Mudah-mudahan besok setelah ada koreksi dikit mungkin ada pengambilan itu akan lebih baik lagi. Jadi kemungkinan di up-nya ada teman-teman ya. Oke, sebenarnya target saya di sini itu sudah tercapai juga teman-teman ya. Apalagi yang di sini ya udah tercapai gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin FUTR seperti itu ya, hati-hati aja. Walaupun ikutin aja MA10-nya kalau teman-teman cenderung di MA10 biasanya ketika dia uptrend ya ikut akan terus dibawa ke bawah. Walaupun ya turun dikit tapi MA10 masih menuju ke atas aja itu cenderung akan naik. Kecuali turun ikut turun juga si MA10 ikut putar balik. Nah, biasanya itu mulai dia pembalikan arah, teman-teman. Kalau sekarang masih MA10 masih menuju ke atas walaupun ada buangan daripada Bandar Lokal dan makanya saya bilang ini lebih baik dia tuh sideways aja lah di antara MA10-nya gitu kan, akan lebih keren lagi ya. Bisa ke angka 164 atau bahkan bisa ke angka harga tertingginya 214 ya. Turun tensinya dikit aja, teman-teman. Oke, FUTR seperti itu ya. Kita lagi ada King ya, King Maker bukan ini, King mana King? Wish, King udah di atas teman-teman. Saya kalau sudah di atas gini suka kadang-kadang kalau teman-teman punya di bawah sih nggak jadi masalah ya. Ini kadang-kadang suka beli di atas teman-teman ya. Terserah teman-teman sih, itu punya hak teman-teman ya. King masih punya kesempatan ke harga tengah ya. Ke harga 22 berapa nih? 2270 ya. 2270. 2230 lah ya, 2230. Ini 192 ya. Posisi bagaimana MA200 ya, MA200. MA20 lagi menuju ke atas, MA200 lagi menuju ke atas, cuma lagi dipermainkan di angka MA10-nya ya. Ini cenderung bagus, cuma hati-hati area sini teman-teman. Ini hati-hati ya area sini. Ini area penurunnya nanti ya teman-teman ya. Wah, ini sudah kejemput teman, udah target saya sudah tercapai di sini nih. Tuh ya. Si kepala merah kan di sini kan udah tercapai. Udah harusnya. Ini sudah tercapai juga King nih. Itu udah tercapai juga. Ini juga sudah tercapai. Sebenarnya kenaikan sudah tercapai ya. Oke, kita cek untuk penurunannya aja. Nah, nanti saya tandain supaya nanti ke depannya saya tidak nandain lagi ya. Tadi ini 160, 16. Karena kan kita trading bukan 1 hari 2 hari kan, akan tahunan nih 160. Terus ini di angka 164 teman-teman ya. Di sini cenderung aman. Aman lah, paling di sini aja ada gap dikit ya sini nih. Nah, di 180 ada gap dikit ya. Nah, kalau ini ikutin aja MA10-nya teman-teman, ini cenderung masih di atas walaupun hasil ketembus. Ini gua si kepala merah sudah mulai ketembus ya. Apakah di atas ada tanda-tanda dari saya? Oh, belum ada. Kita cek di sini ada enggak? Harusnya ada teman-teman. Oh, ada teman-teman, berapa nih?
tahun 2023 ada sedikit lah, masih bisa teman-teman, masih kita telusuri. Nah di sini teman-teman kita gedein dikit ya, ini kan harga sini nih. Nah sini ada nggak? Oke, sudah kelihatan. Ini target kenaikannya angka di angka 227 ya. Di sini kan. Nah, di sini kan 230 kan di situ. Di sini teman-teman berarti nih ya. Di sini kepala merah. Sehingga ada di angka 250 teman-teman ya. 250 di sini cenderung saya tidak menarik ke arah sini. Nah, disinilah saya targetkan teman di apa namanya, di gapnya 278 2324. Nah itu gap. Ini adalah pembuktian apakah gap akan ketembus atau tidak. Nah di sini juga ada tertingginya di angka 399. Terus di angka sini juga ada nih 377, sekaliannya saya tandain semuanya deh. 362 itu area tertingginya. Tinggal apa? Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja teman-teman ya. Jadi untuk target terdekatnya nanti ada di angka berapa ini? 227 ya, hati-hati. Tapi kalau teman-teman udah ada indikasi penurunannya, lebih baik teman-teman take profit dulu ya, walaupun belum sampai ya. Udahlah teman-teman bersyukur aja dengan apa yang didapat ya. Oke teman-teman, untuk isian bagaimana? Wah ini isian bagus teman-teman, barang lokal juga terus akumulasi, perhatikan ya. Kalau tidak ada pembohongan tidak akan saya bahas lah. Yang penting teman-teman sudah tahu bahwa barang lokal terus akumulasi teman-teman. Oh nggak ada yang tahu itu ya nama brokernya ya. Lupa saya, dan tidak semuanya pakai XL ya. Kita cek dari tanggal 14 aja ya. Kalau pergi dari sini silahkan aja di tanggal 18 November. Silahkan teman-teman cek tuh ya. Ini tanggal 14 Januari aja. Kalau kurang baru akan kita tambahkan. AZ RGPO, wah cenderung broker bagus teman-teman ini mah ya. Fix lah dia bisa ke atas lah. Tapi tetap hati-hati, walaupun dia mau ke atas, perhatikan untuk penurunannya. Mudah-mudahan kalau dia ada penurunan dia ke 180, mudah-mudahan dipantulkan dia. Bandar lokal siapa yang ngambil? Kita cek per hari kemarin tanggal 31. Ada siapa? Wah, CC teman-teman. Udah ini mah ngambil bulat lagi. Fix dia teman-teman ya. Kalaupun dia akumulasi di area sini silahkan aja CC gitu ya. Tapi kalau dia istilahnya cenderung dia uptrend terus dia memaaf harga, bisa jadi teman-teman ke 227 sangat dengan mudah teman-teman ya. Oke. Untuk King seperti itu. Lanjut, ada emiten apa lagi? Mina ya, kita cek Mina. Kenapa dek sayang? Oh nggak kenapa-napa. Oke. Wis, Mina lagi bagus teman-teman ya. Ini lagi diakumulasi sama bandar lokalnya. Poren biarin aja teman-teman ya. Ini bandar lokal akumulasi sejak tanggal 30 Januari. Nah 30 Januari akumulasi. Ada CC, YJ, PD. Ini ya saya suka dengan si YJ nya aja teman-teman ya. YU juga sudah masuk teman-teman. DR sudah masuk. Wah ini broker bagus teman-teman ya. 50 juga istilahnya sudah FCA kelas 1. Di tanggal 23 Desember. Januari, Februari, Maret ya, antara bulan Maret lah kalau daripada FCA teman-teman ya. Ini perkiraan, kita tulis ya perkiraan ya. Perkiraan Maret awal tanggal Februari atau Februari akhir. Itu baru 2 bulan ya. 3 bulan dong. Maret akhir berarti ya. Antara Maret akhir berarti ya. Maret akhir ya. Maret akhir. Kalau dengan syarat perkiraan Maret akhir atau enggak Maret April awal. April awal, terus ini syarat tidak lepas dari harga 50 lagi. Ya. 51 lah, antara 50 sampai 51. Nah, syarat-syarat tidak lepas dari harga 50 ke bawah. Artinya masih harus ditahan di antara 50-51. Oke? Nah, itu ya syaratnya ya. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan ya tanggal berapa nih? Tanggal 23 Desember ya mulai dia 23 Desember ya. Mudah tunggu aja 3 bulan. Kalau dia cenderung bertahan di situ artinya bagus. Bandar lokal juga sudah akumulasi dengan baik dan benar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sip lah Mina bebas teman-teman ya. Mina itu ada itu ya.
apa namanya, berita itu ya, Mina dan apa namanya, Foru ya kalau nggak salah ya, yang diakuisisi sama apa namanya, konglomerat juga ya. Oke, teman-teman ya, mungkin sampai Mina dulu ya, nanti kita sambut lagi, kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya untuk mengupdate emiten punya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.